Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamemayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Hari ini kita masih berada di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar, Indonesia, Distrik Dusun Keranggan. Dan untuk konsep konservasi yang ditawarkan oleh Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Dan untuk saat ini saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Indonesia masih bergerak sendiri. Jadi dengan konsep konservasi dekonstruksi, dengan artian konservasi dengan bentuk lain dan memiliki nilai tambah tanpa mengurangi fungsi konservasi dasar atau secara fundamental itu sendiri. Baik, untuk sore hari ini kita akan mendidik burung-burung keluarga merpati. Di sini baru ada putar, kemudian dara, burung dara, sama burung perkutut. Nah, burung-burung ini juga menjadi media edukasi untuk anak-anak. Untuk membonding burung dara saya gunakan hua. Ini namanya Plato. Kemudian yang itu yang ini namanya Brotowski. Untuk burung dara diberi nama dengan nama-nama filsuf dengan tujuan untuk mengedukasi anak-anak dan mengenalkan tokoh-tokoh filsuf pada anak-anak. Kemudian untuk burung-burung puter, saya bonding manual dengan lohu. Lantas untuk burung-burung perkutut saya bonding dengan ahad. Ini nantinya dengan harapan ketika anak-anak memberi makan binatang-binatang ini, ketiga spesies ini secara otomatis sudah berzikir wallahu ahad. Jadi buat saya pribadi sendiri ngaji kitab teles yang dulunya banyak diajarkan oleh kiai-kiai sepuh, untuk saat ini banyak yang hilang. Ini adalah salah satu tarekoh untuk ngaji kitab teles. Jadi berzikir atau bertasbih tidak hanya berhenti di mulut tapi juga di laku, kemudian di wujud. Nah, dalam kasus ini mulut sebagai dikir secara lisan, kemudian burung-burung ini dikir secara wujud, lantas merawat itu dikir secara laku atau perilaku. Untuk burung-burung puter saya beri nama dengan Asmaul Husna. Ini tadinya tawaran untuk tata kota di Magelang, tapi sepertinya Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak sanggup melakukan eksekusi. Tadinya pengen ini sebagai pagar alang diu atau sebagai tolak balak. Makanya ini sebenarnya masih butuh banyak. Untuk merpati putih ini butuh 99 merpati. Maksud saya butuh 99 burung putar. Nah, ini santri baru, ini santri baru. Ada 2 santri barunya, ini belum kasih tanda. Kemudian ini namanya Latif. Kemudian yang itu Koyum. Maksud saya ini namanya bukan Koyum ini. Nah, ini namanya Fatah. Yang ini Fatah. Latif. Rozak. Nah, itu namanya Rozak. Nah, ini namanya Rozak. Kemudian ini Koyum. Ini namanya Rohim. Itu Rohman. Kemudian ini Koyum, Ayu. Nah, ini baru ada itu. Kemudian untuk burung perkutut saya bonding dengan ahad.
waktunya terlalu sore. Nah, ini yang saya maksud konservasi dekonstruksi. Kita mengkonservasikan dengan bentuk lain tanpa menghilangkan fungsi fundamental dari konservasi itu sendiri, tapi menambahkan nilai dari konservasi, seperti nilai-nilai edukasi pada spiritual atau kereligian, kemudian nilai ekonomi. Tapi buat saya pribadi yang terpenting ini memiliki nilai ekonomi secara pragmatis, karena untuk saat ini orang-orang ketika diajak untuk melestarikan alam tanpa berbicara ekonomi secara pragmatis, saya rasa itu nonsen, karena untuk saat ini Tuhan kita hanya uang. Jadi menurut saya pribadi, ketika agama tidak mengajarkan kemanusiaan, tidak mengajarkan melestarikan alam, buat saya itu adalah agama palsu. Dan jika agama seperti itu, saya memilih untuk kafir ketimbang mumet memeluk agama. Kembali saya tegaskan bahwa Gerakan Konservasi Binatang Indonesia tidak pernah ngemis pada departemen pemerintah apapun. Kami bergerak secara independen, dengan pola kultural. Kami bergerak dengan swadaya, dan tujuannya untuk mendidik masyarakat untuk berswadaya. Kita mandiri. Kalau toh di kaum muslim mungkin mengamalkan pikiran hayu ya koyum. Jadi kita harus hidup dan harus mandiri. Pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pembangunan kelestarian alam dan pembangunan budaya, dalam hal ini tentunya budaya secara luas seperti budaya pertanian, kemudian budaya arsitektur dan sebagainya. Saya pikir pembangunan ekonomi itu omong kosong. Tapi akan tetapi di banyak kasus yang saya praktekkan di daerah-daerah, justru kendalanya berada di masyarakat lokal itu sendiri. Ini tadinya burung-burung puter ini akan dijadikan pagar alang-alang biu atau untuk membuat tolak balak untuk desa dengan membuat Asmaul Husna menggunakan burung-burung tekukur, maksud saya burung-burung putar. Akan tetapi tadinya ini 11, kemudian tinggal 7. Kemarin beli 2 lagi. Untuk burung ini perkutut tadinya udah bonding itu 12, sekarang tinggal 4. Tapi ya buat saya sendiri ya, ketika kita berbicara tantangan sosial masyarakat kita memang sedang mengalami sakit dan sangat akut. Nah, ini saya beri tanda dengan pita merah-merah. Tujuannya biar tidak ditangkap oleh masyarakat, dan harapannya ini nantinya akan menjadi ekonomi kreatif. Masyarakat bisa panen piannya. Selama indukannya itu tidak dipanen, ya sebenarnya rezeki kita akan panjang. Tapi untuk saat ini ya peradaban itu banyak dikuasai oleh orang-orang munafik, kemudian orang-orang fasik yang mungkin Tuhannya sendiri Lata dan Usa dalam bentuk uang. Baik, ketika
banyak burung-burung yang jinak seperti ini, saya pikir ini akan menjadi tawaran ekonomi kreatif. Semisal ini menjadi daya tarik untuk orang-orang datang ke desa sini, kemudian masyarakat di desa sini menyiapkan produk yang akan dijual. Jadi di musim keterpurukan ekonomi ini, masyarakat harus berpikir secara keras dan jangan sesekali kita mengandalkan pemerintah karena hutang negara kita sudah terlalu besar. Ketika kita hanya menerima bantuan yang hanya tujuannya untuk makan, nanti anak cucu kita yang bakal sengsara. Berarti kita telah zolim pada anak cucu kita. Berarti kita jahat pada anak cucu kita. Baik, ini mungkin sedikit apa ya, evaluasi gagasan konservasi dekonstruksi dari saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Untuk kawan-kawan peduli satwa, untuk kawan-kawan peduli lingkungan hidup, saya katakan sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, saya LSW masih bergerak sendiri. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bersinergi atau mungkin akan berbagi rezeki, bisa datang ke sini ngopi bareng. Kita dekat di makam Mbah Ronggo. Nah, termasuk gagasan konservasi dekonstruksi ini, sebenarnya gagasan itu muncul adanya mitologi bahwa di makam Mbah Ronggo itu ada burung perkutut, kalau ditangkap itu harus dikembalikan. Lantas ada burung puter putih. Nah, yang menangkapnya bakal celaka. Nah, akan tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan Mbah Ronggo sebagai apa ya, punden itu tidak bisa mengkanter atau tidak bisa menata anak cucunya. Baik, sampai di sini perjuangan kita. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.